Selamat siang teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya kalian yang sekarang konsentrasi jurnalistik angkatan 2019. Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah Citizen Journalism ini, saya akan memberikan pengantar untuk memahami apa sih citizen journalism itu. Dan kalau teman-teman nanti pengen menjadi seorang citizen jurnalis atau jurnalis warga, maka teman-teman nanti perhatikan di akhir apa sih yang kita perlukan, gitu ya. Nah, untuk memahami citizen journalism ini, tampaknya kita perlu membaca agak lebih sedikit keras pada buku-buku, pada teks-teks yang ada di jurnal maupun buku-buku lama atau buku-buku baru. Karena pembahasan terkait citizen journalism itu jarang gitu ya. Jadi, karena ini merupakan ilmu yang baru muncul atau suatu kegiatan teknis jurnalistik yang baru muncul di abad modern. Jadi tidak seperti aktivitas jurnalistik yang muncul sejak Julius Caesar, munculnya Akta Diurna, jadi sebelum Masehi. Tapi citizen journalism ini baru-baru saja, maka tidak banyak orang yang membahas terkait citizen journalism. Nah, maka dari itu ini sifatnya diskusi. Saya mengambil dari beberapa sumber dan teman-teman nanti jika menemukan sumber yang baru, mari kita diskusikan. Gitu ya. Nah, untuk memahami citizen journalism ini, yang pertama-tama kita bertanya-tanya, ya kan? Kita pura-pura bertanya. Bayangkan, imagine what happens when a news medium fails to cover or report an important incident due to the critical situation. Kita bisa membayangkan, kita coba bayangkan ya, bagaimana jika sebuah media dia tidak mampu untuk memberitakan, tidak mampu menginformasikan, padahal ada sesuatu yang penting di sekitar lingkungan kita. Maka kita akan berpikir seperti apa? Biasanya kita akan langsung menganggap bahwa media itu tidak kompeten, kehilangan kepercayaan, lalu kita mulai berpindah untuk membaca media yang lain. Karena kita menganggap, lah ini media, tapi dia nggak mampu untuk memberitakan segala sesuatu yang kita inginkan. Maka kemudian media tersebut kehilangan kepercayaan, lalu kita akan beralih ke yang lain. Nah, beralih ke yang lain ini ada sesuatu yang berhubungan citizen journalism. Karena citizen itu ada di mana-mana, warga itu ada di mana-mana, maka mereka biasanya bisa menyediakan informasi yang tak terbatas. Gitu ya. Ya karena citizennya di mana-mana. Kalau citizennya cuma di Malang, dia akan memberikan informasi di Malang. Tapi di Malang sekalipun ada jutaan orang yang dia ada di Tlogomas, dia ada di Dinoyo, dia ada di Klojen, ya, dia ada di Malang Selatan. Kalau wartawan kan belum tentu ada di Malang Selatan. Tapi warga ada, maka mereka bisa menjadi salah satu sumber informasi, mendampingi dari media massa dengan aktivitas jurnalistiknya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah media massa itu bisa mencapai semua wilayah dan semua peristiwa bisa diberitakan oleh media? Tentu jawabannya tidak. Karena media massa sendiri itu memiliki banyak sekali kriteria sebuah peristiwa untuk bisa diberitakan. Tetapi barangkali banyak juga peristiwa itu yang luput dari pemberitaan media massa. Maka teman-teman biasanya yang sekarang sudah gandrung dengan media sosial, itu malah banyak mendapatkan informasi di media sosial. Misalkan terkait perkelahian kemarin yang di depan WHN, malam-malam, kita mendapat informasinya dari media sosial, dari Instagram, bukan dari media massa. Jadi bayangkan betapa cepatnya seorang warga ketika dia bisa ngupload informasi situasi di lingkungan sekitarnya, langsung di-replay, kemudian di-retweet, atau disebarkan melalui berbagai link, melalui berbagai pesan instan seperti Messenger maupun WA dan Telegram, semua nyebar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bayangkan jika media ini, jika dunia ini dominated by mass media, didominasi, dikuasai oleh media massa. Nah, pertanyaannya, apakah media massa itu bisa menggaransi bahwa semua orang itu memiliki tempat yang sama, memiliki kedudukan yang sama, dan memiliki suara yang sama untuk diberitakan oleh mereka? Tentu tidak, karena media massa itu sifatnya terbatas. Bahkan pun ketika dia menguasai dunia ini,
maka sebenarnya yang disiarkan oleh mereka, yang diberitakan oleh mereka hanyalah sebatas jangkauan mereka terhadap narasumber, terhadap peristiwa. Dan kalaupun dia mampu menjangkau suara-suara lain, ya kan, suara-suara yang tidak pernah terdengar misalnya, suara-suara orang yang kalah, orang yang terlantar, miskin, dan lain sebagainya, yang sekiranya tidak memberikan efek keuntungan bagi media tersebut, apakah media itu akan memberitakan? Nah, belum tentu juga. Maka dari itu, beberapa pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan sebuah konsekuensi akan munculnya citizen journalism. Maka sebenarnya konsekuensinya jelas ada dua. Satu negatif, satu positif. Positifnya, citizen journalism mampu menampung semua aspirasi masyarakat. Karena dia bebas menyuarakan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya atau yang sesuai dengan pemikirannya. Efek negatifnya, citizen journalism itu tidak didirect oleh kepentingan umum. Dia tidak dikondisikan, dia tidak diatur dalam suatu kode etik selayaknya seorang jurnalis. Maka itu menjadi sebuah aktivitas yang berbahaya. Itu untuk dasarnya. Kita memahami di awal tadi bagaimana dunia sekarang didominasi oleh internet, media massa, media sosial, lalu letak dari jurnalisme warga itu di mana. Kita pahami dari istilah-istilahnya terlebih dahulu. Citizen journalism juga di dunia ini bisa dikenal sebagai kolaboratif media. Kemudian ada participatory journalism, kemudian ada democratic journalism, ada guerrilla journalism, atau ada juga street journalism. Masing-masing istilah ini meskipun mengandung suatu pemaknaan khusus, tetapi secara umum kita bisa anggap sama. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri kolaboratif media itu seperti apa. Kolaboratif media itu kalau secara pelaksanaannya itu adalah hasil kolaborasi antara jurnalis beneran, ya, jurnalis yang kerja di media massa dengan warga. Nah, itu kemudian mereka bergabung menjadi kolaboratif media. Nah, istilah-istilah ini mengandung beberapa makna khusus. Teman-teman silakan mencari masing-masing. Tapi kita anggap ini adalah satu istilah yang sama untuk mengungkapkan sebuah citizen journalism. Yang perlu digarisbawahi, the underlying principle of citizen journalism is that ordinary people, orang biasa, not professional journalist, jadi bukan seorang jurnalis profesional, tetapi dia bisa menjadi kreator utama. Dia bisa menjadi produsen dari informasi, dia bisa menjadi kreator berarti pembuat informasi, pembuat pesan itu sendiri, dan kemudian dia menyebarkannya kepada semua orang melalui medium, melalui saluran yang dia kuasai. Begitu teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya citizen journalism itu ya orang biasa, dia bukan seorang jurnalis gitu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa citizen journalism karena ada jurnalismnya kemudian dia berarti wartawan. Ini malah kebalikannya, dia adalah warga biasa. Tetapi dia melaksanakan kerja-kerja jurnalis. Nah ini jadi ada dualisme yang antara seorang jurnalis harus menjunjung tinggi kebenaran, konfirmasi, etika, tetapi dia juga seorang warga yang biasanya juga tidak akan peduli dengan segala macam hal terkait dengan aturan-aturan jurnalistik. Itu silakan dicatat dan dipahami. Kemudian ada istilah lain, ini dari Radas ya, nah, bahwa media jurnalisme warga itu merupakan salah satu bentuk media alternatif gitu ya. Media alternatif dan ini berfungsi untuk mengcounter atau mengiringi atau mengimbangi dari media-media arus utama. Jadi media citizen journalism ini, media warga ini, dia ya memberitakan segala sesuatu yang mungkin bisa jadi sudah diberitakan oleh media konvensional, oleh media massa mainstream, tapi bisa jadi juga dia memberitakan sesuatu yang baru. Tetapi tentu perspektif yang digunakan oleh jurnalis warga ini berbeda dengan perspektif yang digunakan oleh jurnalis. Jadi dia adalah sebuah bentuk pers alternatif. Kalau teman-teman aktif di LPM, LPM itu juga dulu sempat ada yang bilang bahwa LPM ini sebagai lembaga pers mahasiswa itu merupakan bentuk pers alternatif untuk menantang gitu kan, kehadiran pers arus utama. Karena tidak semua kita menyukai pers arus utama.
sehingga muncul pers alternatif, yaitu LPM, yaitu jurnalis warga seperti ini. Nah, seringkali memang munculnya jurnalis warga itu karena ketidakpuasan terhadap jurnalis utama, terhadap media-media yang selama ini kita baca. Jadi meskipun menggunakan praktek-praktek jurnalistik yang serupa dengan wartawan profesional, tetapi biasanya jurnalis warga ini memiliki cita-cita yang berbeda. Cita-citanya ya biasanya misalkan kedamaian, kesetaraan, mengungkap hal yang tidak diungkap oleh media massa mainstream karena mereka penuh dengan kebohongan dan penuh dengan politik ekonomi, ya kan? Karena mereka adalah lembaga ekonomi juga sehingga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai, sehingga tidak semua hal yang ada di dunia ini, tidak semua peristiwa kemudian dipublikasikan oleh media tersebut. Nah, kemudian ada lagi pengertian lain dari jurnalisme warga, yaitu orang-orang yang dulunya merupakan audiens, merupakan khalayak gitu kan, yang kemudian akhirnya dia memahami cara kerja jurnalistik itu, lalu dia menjadi seorang jurnalis. Jadi awalnya ya kita semua kayak manusia biasa begini, kita semua kan konsumen dari media massa, kita semua adalah khalayak, dan kemudian pada satu masa karena kita mempunyai alat sendiri, lalu kita kemudian salah BIM, tiba-tiba menjadi seorang jurnalis. Pengertian berikutnya untuk jurnalisme warga adalah bahwa mereka ini memerankan seorang jurnalis, mereka berperan seperti seorang jurnalis. Mereka mengkolek data, mereka mewawancarai narasumber, mereka melakukan observasi, ya karena warga di situ gitu kan. Misalnya ada kejadian banjir, misalkan ada banjir, kemudian ada warga di situ, dia ya pasti melakukan observasi karena dia memang tinggal di situ. Tidak seperti wartawan yang dia karena orang asing datang kemudian melihat situasi dicatat, tapi dia karena warga situ dia sangat memahami kondisi sekitar. Dia melakukan tugas reportase, gitu kan. Kemudian dia menulis, dia menganalisis dan kemudian menyebarkan informasi itu ke semua saluran yang dia miliki, yang dia kuasai. Gitu kan. Nah, ini adalah beberapa pondasi, beberapa dasar, beberapa definisi dari jurnalisme warga. Ini teman-teman silahkan diingat-ingat, dicatat, pada intinya tadi adalah yang awal ini. The underlying principle of citizen journalism is the ordinary people, not professional journalists, can be the main creators and distributors of news. Jadi dia orang biasa kayak kita gitu. Oh, bentar. Nah, kemudian di citizen journalism ini, kalau teman-teman pahami, itu ada dua sisi ya. Pertama adalah ide, yang kedua adalah bisnis. Jadi teman-teman bisa nanti mengkategorisasi ketika ada sebuah website atau sebuah selebaran yang dia mengaku sebagai media warga, gitu ya, media warga. Oke, kemudian yang pertama adalah ide. Citizen journalism bisa dijadikan sebuah ide untuk menolak gagasan dari media massa mainstream yang biasanya sudah terkontaminasi oleh ekonomi politik media. Jadi media massa itu, kalau kita nanti ada tradisi berpikir kritis, kita tidak bisa 100% mempercayai media massa. Karena media massa itu rentan terhadap politik yang terjadi di satu negara tersebut. Ketika negara tersebut kemudian membredel media-media dan menekan media, baik dengan tekanan berupa penjara, kebebasan pers misalnya, atau tekanan berupa yang halus berupa uang. Misalnya media massa kemudian dikasih uang, nih gue kasih uang 1 miliar untuk beriklan, tapi tolong kasus korupsi kemarin jangan dimuat, ya kan? Tapi tolong kasus banjir yang tadi jangan dikait-kaitkan dengan pemerintahan saya. Itu murni karena kesalahan warga yang tidak buang sampah sembarangan. Oh siap, ini 1 miliar guys, gitu kan. Jadi media massa itu sangat rawan sekali, baik dengan kekerasan maupun dengan cara yang halus. Mereka rawan untuk dimanipulasi. Kemudian akhirnya memanipulasi kita balik, gitu ya. Nah, maka jurnalisme warga hadir, gitu. Hal ini berbahaya ketika media massa itu bisa dibeli, ya kan? Sehingga jurnalisme citizen journalism ini hadir sebagai bentuk alternatif dari sumber informasi yang menawarkan kesetaraan dan cara lain memandang realitas.
Kenapa kesetaraan itu penting? Kenapa cara memandang realitas itu penting? Karena kita perlu mencatat bahwa ketika media massa itu menginformasikan sesuatu, maka dia akan membentuk pola pikir kita, menekankan cara berpikir yang seragam. Sama seperti iklan-iklan ini selalu kita sebutkan ya, dosen-dosen menyebutkan contoh ini. Dalam iklan-iklan itu selalu iklan sampo itu menunjukkan sebuah rambut yang lurus, panjang, tergerai dengan perempuan yang cantik gitu kan. Kita akhirnya memandang bahwa ya perempuan cantik ya seperti itu gitu. Ini mengeneralisir pikiran kita bahwa cantik itu begitu. Gitu. Sama kayak kesuksesan. Kesuksesan itu dibentuk oleh sinetron, dibentuk oleh iklan-iklan, dibentuk oleh film sebagai seorang anak muda yang dia miliarder dan dia kerjanya sebagai pekerja digital. Itu kan sekarang muncul di kita, generasi muda, bahwa mereka ingin sukses dari bermain game misalnya. Itu adalah salah satu bentuk dari teror yang ada di media massa. Karena di sekeliling kita yang sukses dengan jalan-jalan baru di dunia digital itu hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu sangat sedikit sekali untuk bisa kita ketahui. Kebanyakan orang luar sana. Nah, itu konteks yang lain. Intinya adalah media massa itu berbahaya ketika dia memanipulasi pikiran kita. Maka dibutuhkanlah sebuah jurnalis warga, seorang jurnalis warga yang dia murni karena idenya. Bukan karena yang kedua, bisnis. Karena citizen journalism juga memang tidak hanya soal kerja-kerja sosial ya, sosial kemasyarakatan yang dia itu membawa gagasan baru untuk membentuk masyarakat yang damai, sejahtera, yang setara gitu. Tidak hanya soal itu, tetapi citizen journalism juga hadir karena ini ada peluang bisnis. Dunia digital sekarang, internet sekarang menyediakan berbagai macam ruang untuk menghasilkan uang di dalam internet. Salah satunya adalah citizen journalism kemudian beralih menjadi konten kreator. Jadi kalau konten kreatornya itu basisnya kepada ilmu pengetahuan atau basisnya kepada gambar-gambar, video yang kita bisa membuat sendiri, tapi kalau citizen journalism basis kontennya adalah kenyataan yang ada di lingkungan sekitar sang kreator. Maka teman-teman di sini, kalau teman-teman masih ada di NTT misalnya atau dari Kalimantan, kalian bisa menjadi seorang konten kreator di daerah kalian masing-masing. Entah itu nanti kalian bikin YouTube-nya YouTube konten kreator murni atau konten kreator yang berbasiskan pada citizen journalism. Mengapa demikian? Karena audiens di Indonesia itu luar biasa. Banyaknya. Hampir tiap hari main internet, nonton YouTube, Instagram, dan sebagainya. Reels, TikTok, dan sebagainya. Tahun 2021 ini paling tidak ada 200 juta orang yang menggunakan internet. Ngeri. 200 juta orang, padahal penduduk Indonesia perkiraan 260 juta. Hampir sudah separuh lebih gitu ya. Orang menggunakan internet. Ini ladang bisnis yang luar biasa besar. Maka pembuat-pembuat konten, termasuk teman-teman ketika ingin menjadi seorang citizen jurnalis, di sini momentumnya bisa dimanfaatkan. Oke, ini beberapa istilah ya, istilah untuk mengarahkan pikiran kita kepada apa sih citizen journalism itu. Yang pertama adalah amatir. Mereka tidak profesional, tetapi mereka memproduksi dan mempublikasikan sebuah informasi, sebuah berita. Ini konsep awal ya. Jadi dia amatir. Kalau dia seorang jurnalis, ini juga ada. Ketika dia seorang jurnalis dan kemudian dia mempublikasikan berita, maka dia sudah bukan lagi seorang citizen journalism karena mereka terlembaga. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya beberapa tipe dari jurnalis warga. Jadi yang pertama adalah amatir. Dia ya orang kebanyakan kayak kita, kayak saya sekarang jadi amatir lagi. Kemudian saya memproduksi berita dan kemudian saya sebarkan, maka ini juga bisa menjadi citizen journalism. Kemudian dia adalah general people, ya orang-orang yang umum, yang awalnya dia adalah konsumen media, khalayak, yang dulu rajin baca berita, akhirnya dia membuat berita. Tapi membuat beritanya tidak terlembaga dalam lembaga jurnalistik, ya lembaga umum, lembaga biasa. Dia akan bisa terlembaga dalam
satu momen khusus namanya ya citizen journalism, bukan sebuah aktivitas jurnalistik yang profesional. Yang ketiga, outsider. Jadi orang-orang ini ada di luar dari kelaziman, ada di luar dari orang-orang yang bekerja di media, organisasi-organisasi media. Dia nggak mungkin seorang citizen journalism ini dia masuk dalam aliansi jurnalis independen, dia masuk dalam Persatuan Wartawan Indonesia, dia nggak akan masuk ke situ-situ. Kenapa? Dia outsider. Orang yang benar-benar bagi seorang jurnalis itu akan dianggap aneh. Jadi citizen journalism itu pasti kayak, lah kau nih warga biasa, tapi gayamu kayak wartawan, gitu kan? Dan itu bagi kalian sendiri yang mau mencari berita, itu agak was-was, agak berdebar-debar. Ketika nanti liputan, kemudian orang bertanya, masnya mbaknya wartawan mana? Oh enggak pak, saya bukan wartawan, saya seorang citizen jurnalis. Itu kan juga, apa itu? Media apa itu? Kan pasti akan bertanya begitu. Jadi ini merupakan tantangan yang besar di dunia sekarang, tetapi tantangan ini bisalah disingkirkan karena sangat mudah sekali menjadi seorang citizen jurnalis di abad ini. Kemudian, ini adalah memiliki perspektif yang baru. Jadi, jangan dikira bahwa menjadi seorang citizen journalism itu, menjadi seorang citizen jurnalis, itu kemudian dia mengekor kepada media-media mainstream. Jangan, nggak ada yang baca, ya kan? Kalau ada kegiatan vaksinasi di Unitri misalnya, dan seorang citizen journalism-nya membuat judul Unitri memberikan vaksin 2.000 dosis misalnya, ya sama aja dengan media mainstream. Maka seorang citizen jurnalis harus bisa memberikan perspektif yang baru. Gitu ya. Jadi dia harus simpel, dia memberikan bentuk yang baru, informasi yang baru yang kira-kira pers umum itu nggak dapat. Kalau dapat semua ya orang mending baca media, karena media narasumbernya jelas dan lain sebagainya. Tantangannya besar. Nah, untuk mediumnya, medium yang sering digunakan oleh jurnalis warga itu media sosial, yang kedua adalah media tradisional. Ini tradisional ini umum ya, maksudnya adalah bukan media sosial, karena media selain media sosial tradisional ini dia menggunakan televisi, menggunakan koran, majalah, atau siaran lokal, radio-radio lokal banyak, dan juga media online. Nah, media online ini apalagi sangat banyak sekali. Banyak sekali, bahkan kita sulit membedakan mana yang abal-abal, mana yang media beneran kalau media online ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan masyarakat akhirnya harus hati-hati terhadap semua informasi yang ada di internet, karena ini tantangannya juga mengarah ke hoax, mengarah ke misinformasi, disinformasi, gitu ya, malinformasi. Ada banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat informasi di internet itu tidak semua bisa kita percaya. Maka bagi teman-teman yang mau menjadi seorang citizen jurnalis, ini harus hati-hati. Karena memang meskipun dia bukan seorang jurnalis, tapi aktivitas yang dilakukannya itu aktivitas jurnalis gitu loh. Sehingga bagaimanapun harus belajar menjadi seorang jurnalis. Kemudian medium yang paling banyak biasanya adalah media sosial. Jadi ini ibaratnya setiap kalian yang merekam kejadian di sekeliling kalian kemudian dipost di media sosial, maka bim kalian sudah selamat menjadi seorang jurnalis warga. Jadi ya semudah itu gitu loh. Makanya kadang kayak ini berarti sama kayak kita bikin konten ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini aja diperhatikan. Terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang jurnalis warga? Yang pertama, sebuah gagasan. Teman-teman harus memiliki gagasan yang baik, itu yang paling utama. Kalau teman-teman nggak punya gagasan, maka apa sih yang mau kita muat di Instagram atau di apa? Sekarang teman-teman bisa cek sendiri-sendiri ya Instagramnya atau YouTube-nya, kalau teman-teman punya YouTube, ada nggak gagasan yang ditawarkan di situ? Atau hanya sekedar pengen viral dan pamer? Ada gagasan apa yang teman-teman bawa gitu loh. Jadi kalau ini manusia tanpa gagasan hanyalah seperti debok ya. Debok itu pohon pisang gitu loh. Jadi cuma lurus gini aja, jalan-jalan kemana-mana nggak ngapa-ngapain gitu loh, karena nggak punya gagasan, kayak orang gila aja gitu. Jadi bikin apapun tanpa gagasan ya
nggak akan bertahan lama, dan juga nggak akan ada yang ikut, nggak akan ada yang nonton. Kemudian yang kedua, peralatan. Nah, peralatan ini biasanya yang paling banyak orang akan mengeluh. Maka di sini saya tulis semua bisa dimulai dari sebuah alat yang sederhana. Ya, kalian punya alat apa sekarang? Latihan dulu, aduh nggak punya sama sekali Pak, pinjem. Malu, nggak enak Pak, pinjem terus. Ya, kalau nggak punya ya pinjam. Ini kan gampang gitu loh. Apalagi kalau teman-teman sekarang mau jadi content creator, menjadi citizen jurnalis, kalian punya HP, langsung aja pakai HP. Nggak usah pikir panjang. Gitu kan. Ada gagasan, ada alat, berangkat. Nggak ada alat, pinjam. Gitu. Pokoknya harus berhasil. Orang ketika dia mengatakan kepada dirinya bahwa saya ingin menjadi ini dan harus berhasil, maka dia tidak punya alasan lain selain berhasil. Nggak punya alasan gagal gitu loh. Gitu ya. Nah, ketika kalian sudah mampu untuk membangun sebuah gagasan, alatnya ada, baik pinjam maupun enggak, maka kalian harus menjadi yang terbaik dalam bidang itu. Jadi seorang citizen jurnalis, dia tidak main-main juga, dia kemudian bukan sekedar bikin blog, ya kan, blogspot ataupun WordPress itu kan gratis ya. Kemudian kalian upload, kemudian 1 bulan baru ngupload lagi, 6 bulan baru ingat kalau masih punya blog, itu nggak bisa. Kemudian teman-teman nanti menjadi seorang citizen jurnalis yang terbaik, yang hebat gitu. Jadi jika kalian pengen menjadi seorang citizen jurnalis dalam di media online atau di majalah, kalian bisa nyetak sendiri, maka ya kalian harus bisa menulis yang bagus, menulisnya mudah dibaca, dan memberikan informasi yang paling cepat, paling akurat gitu loh. Kalau nggak gitu ya nggak akan ada yang baca juga kan. Kalau untuk video atau untuk di media sosial, maka ini lebih banyak tantangannya. Kenapa? Karena kan dilihat langsung oleh orang. Begitu kita mengekor, begitu kita mengupload informasi yang sudah diupload oleh orang lain atau oleh lembaga lain atau oleh akun Instagram lain yang bagus, kemudian kita mengekor, orang-orang akan tahu, halah ini apa, sudah lebih dulu lambe turah, kita kalah. Kemudian berikutnya adalah manajemen. Kita ya ini bagaimanapun ya, hidup kita harus kita manajemeni dengan baik. Kalau teman-teman jadi citizen jurnalis juga harus bisa memanage apapun yang kalian lakukan saat menjadi citizen jurnalis. Harus pandai melihat peluang, harus bisa mengatur konten. Bahkan kalau teman-teman nanti bisa merekrut orang lain, maka teman-teman harus bisa memanage mereka, bagaimana gaji mereka, apa yang mereka kerjakan, dari mana kita mendapatkan iklan, ya kan? Kan kita nggak mungkin menjadi seorang citizen jurnalis, kita menginformasikan ke sana kemari, tetapi kita nggak dapat uang. Ya, ngapain? Mending kerja sana, gitu loh. Tapi kan kenyataannya sekarang seorang citizen jurnalis itu bisa hidup, seorang content creator bisa hidup. Jadi jangan menyerah, gitu. Selalu evaluasi, lihat kekurangannya, tingkatkan kelebihannya itu, lalu perbaiki dari evaluasi tersebut. Ya dengan demikian maka kita memang akan menjadi seorang citizen jurnalis yang oke, yang keren gitu. Ya memang ada banyak sekali tantangannya. Apapun, bukan hanya menjadi seorang citizen jurnalis, menjadi seorang jurnalis sendiri juga banyak tantangannya. Menjadi seorang filmmaker banyak tantangannya. Menjadi seorang public officer, ya public relation officer, banyak sekali tantangannya. Maka dari sini saya berharap teman-teman bisa memahami sedikit saja terkait dengan konsep-konsep citizen journalism. Nah, minggu depan kita akan mendiskusikan bagaimana awal mula dari citizen journalism, dan saya akan mencoba mencari tahu kira-kira citizen journalism di dunia ini kayak apa sekarang. Soalnya kalau di Indonesia, kalau teman-teman bisa cek-cek begitu, sulit sekali menemukan seorang warga Indonesia yang dia seorang CJ, seorang citizen jurnalis. Jadi minggu depan saya akan mencari informasi terkait hal-hal tersebut. Demikian materi dari saya terkait dengan memahami citizen journalism atau understanding citizen journalism. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan.